هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mahat bila azani Allah wa yakuna ibu kaum muslimat di mana saja berada, terutama yang ada di Masjid Nurul Ikhlas, komplek sekolah di Bandung Islamic School, maupun muslimat yang ada di dalam Zoom. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada jiwa-jiwa kita di hari Rabu. Sudah berapa Sya'ban ini? 24, 25. Ya, sekitar itu. Ini menunjukkan kita sudah di akhir penghujung bulan Sya'ban, yang tentunya sudah maklum Sya'ban berakhir maka munculnya Ramadan, bulan mubarak, bulan yang dirindukan dan dinantikan oleh siapa? Oleh siapa dinantikan Ramadan? Oleh orang-orang Muslim. Kalau disebutkan Muslim, maka itu termasuk orang beriman. Makanya Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ini seruan Allah kepada orang-orang beriman. Kalau dinyatakan orang beriman saja dalam satu kalimat, maka ini termasuk orang yang Muslim, laki maupun perempuan. Baik, mudah-mudahan di Sya'ban yang tersisa ini masih ada kesempatan untuk kita prepare menuju Ramadan. Di antaranya adalah sehari atau 2 hari kita melakukan puasa sunnah, bisa besok hari Kamis. Namun ada larangan untuk berpuasa di Yaum Syak, hari keraguan. Apa yang dimaksud? Yaitu di tanggal 30 Sya'ban. Namun bagi siapa saja yang terbiasa adatnya dia memang sering berpuasa sunnah, maka tidak mengapa untuk dia berpuasa di hari tersebut. Asalnya bagi yang tidak terbiasa puasa sunnah, cukup dia jangan berpuasa di hari keraguan. Semoga Allah memberikan usia panjang kita bertemu bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan yang mulia. Sama salam
mereka saja minta ditemukan ke bulan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan datang. Kanu yaquluna aw yad'una Allah sittata ashhur an yubalighahum Ramadan. Adalah mereka para salaf berdoa kepada Allah 6 bulan agar ditemukan kepada bulan Ramadan. Maka sering-seringlah kita minta kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ya usia berada di bulan Ramadan, usia untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummahat fillah, a'azzani Allah wa iyyakuna. Hari ini kita akan melanjutkan kaji kita pada kitabnya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Hafizullah Ta'ala, Asrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah di dalam Tazkiyatun Nafs atau pensucian jiwa. Murajaah adalah hal yang terpenting bagi seorang penuntut ilmu. Karena dengan murajaah itu akan mengokohkan ilmu yang dia telah pelajari. Maka kami ulang apa saja kaidah-kaidah yang pernah kita pelajari, yaitu yang pertama adalah at-tauhid sebagai pokok, tauhid sebagai dasar untuk pensucian jiwa. Tauhid tidak bisa tidak bagi seorang harus menjadi wahidah, orang yang mentauhidkan Allah di dalam peribadatannya, di dalam hidupnya. Orang yang tahu tauhid berarti dia telah tahu tujuan hidupnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, liya'buduni ay untuk mentauhidkan aku dalam peribadatan. Kaidah kedua yang disebutkan Syekh Profesor Abdul Razak Hafizullah Ta'ala adalah berdoa. Dalam pensucian jiwa hendaknya seorang muslim, laki maupun perempuan, dia berdoa. Karena doa adalah miftah zakatin nafs, miftah zakatin nufus. Kunci pensucian jiwa itu berdoa. Baik. Kunci pensucian itu berdoa. Mungkin langsung saja permintaan dari panitia, ada pertanyaan, satu di masjid, satu di online. Coba yang mungkin terbiasa berdoa untuk mensucikan jiwanya, dia pasti hafal. Ini pertanyaannya. Ayo, sebutkan doa pensucian jiwa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Enggak, siapa yang bisa jawab? Yang di masjid? Ya, Ummahat. Ayo. Tidak ada satupun? Ada, Ustaz. Ada. Ayo. Banyak yang ada. Alhamdulillah, Ustaz. Ya, enggak. Menjawab. Silakan, tafadhali. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakka ha anta waliyuha wa maulaha. Benar enggak, Ustaz? Masyaallah. Baik, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha. Ahsanti. Nah, hadiah insyaallah diberikan oleh panitia, semoga Allah memberkahi. Nah, itulah doa yang seharusnya muslim, baik laki maupun perempuan, dia memanjangkannya untuk Allah memberikan kesucian jiwa. Adapun kaidah ketiga adalah Al-Qur'an. Manba'u tazkiyah wa ma'iluha.
dialah sumber pensucian jiwa. Seorang muslim maupun muslimat jangan jauh-jauh dari sumber untuk mensucikan jiwa. Gak usah cari-cari sumber yang lain. Gak perlu dia yoga-yogi kalau untuk mensucikan jiwa. Tapi kalau buat olahraga sehat, kata sebagian ulama silahkan. Boleh. Tetapi kalau yoga-yogi, jangan sebutin yogi ya. Ada orang namanya yogi. Ustaz pula. Ya, maka jangan. Jika itu ada mantra-mantra agama mereka. Inilah Al-Quran sumber pensucian jiwa. Lebih-lebih nanti bulan Ramadan, pahala termudah yang diraih adalah dengan banyak bertilawah Al-Quran, banyak membaca. Dari sekarang pun dipersilahkan, ya, bagi kaum muslimin laki dan perempuan untuk dia membaca Al-Quran sebelum sholat, setelah sholat, ya. Jadi waktu-waktunya terisi dengan membaca Al-Quran. Yang keempat kaidahnya adalah ittikhadul uswah wal qudwah, mengambil suri teladan, menjadikan seseorang uswah, qudwah, contoh terbaik. Siapa lagi kalau bukan Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaidatul khamisah, qaidatul khamisah ya, kaidah yang kelima adalah at-tazkiyatu takhliyah wa tahliyah. Tazkiyah itu adalah membereskan dulu, membersihkan dulu baru menghiasi. Ya, bereskan dulu hati kita, sucikan, ya, kosongkan dari perbuatan-perbuatan maksiat, kosongkan dari hal-hal yang Allah tidak ridhoi, kemudian isilah ya dengan amalan-amalan saleh, amalan-amalan sunnah sahihah. Kaidah keenam, ighlaqun nafal, ighlaqul manafid, menutup jendela-jendela, menutup pintu-pintu yang bisa mengeluarkan manusia dari kesucian jiwa. Ya, ditutup, ini bisa merusak jiwa, bisa mengotori jiwa. Maka jangan dekati, jangan dibuka. Ya, ada aplikasi, ada tontonan, ya, jangan dibuka jika itu mengotori hatinya. Lalu dia berusaha untuk menjauhi, ya, menjauhi daripada supaya dia tidak terjatuh ke dalam kekotoran jiwanya. Yang ketujuh adalah mengingat kematian dalam perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat mati, ini akan melunakkan hati. Sering-sering dia berziarah ke kuburan, ya, itu akan melunakkan hati karena kita pun akan tertanam di dalam perut bumi. Adapun terakhir yang kemarin kita pelajari kaidahnya yaitu adalah mengingat kematian. Amalan adapun sekarang ke-8, kaidah ke-8. Takhayyur julusa wantiqa ar-rifqa. Memilih dengan selektif, memilih teman duduk. Julusa ini jamak dari jalis, artinya teman duduk, ya, teman ngobrol, ya. Maka jalis mufrad dari julasa. Jalis sendiri adalah termasuk istilah bahasa Arab tingkatan pertemanan. Ya, karena dalam bahasa Arab itu ada istilah-istilah pertemanan. Yang pertama adanya atirbu. Atirbu ini pertemanan luka fisin, yang sebaya dengan Anda, seusia, ya, seangkatan, mungkin begitu. Tapi seusia sebaya ini namanya atirb. Ada azamil. Zamil
juga artinya teman, tapi spesifik artinya dia adalah teman eh, teman sekerjaan, teman sekantor, teman sekelas, ya, teman angkatan ini, angkatan itu. Nah, itu namanya zamil. Sedangkan jalis ini adalah orang yang Anda jadikan teman di dalam majelis Anda. Ya, duduk-duduk Anda, ngobrol-ngobrol Anda, ini namanya jalis. Dan jamaknya adalah julusa. Hari ini, inilah yang disebut jalis, teman duduk bermajelis. Memilihnya itu dijadikan suatu kaidah dalam pensucian jiwa. Wantiqa rifqa, ya ini memilih selektif dalam hal yang punya teman baik, teman yang ada manfaat secara ukhrawi, secara akhirat, dunia dan akhirat tentunya. Jadi yang rifqa, yang lemah lembut. Syekh Profesor Abdul Razak memulai kaidah ini, ya, kaidah yang sangat bagus dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala surah Al-Kahfi ayat 28. Allah katakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini bahwasanya khitab, apa khitab? Pembicaraan wahyu ini pada siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak menutup kemungkinan khitabnya ini, pembicaraan ini kepada kita sebagai umatnya Muhammad. Wasbir nafsaka anta ya Muhammad, dan bersabarlah engkau, ya, sabarlah jiwa engkau wahai Muhammad. Sabar kepada siapa? Sabar bersama siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang mereka juga berdoa kepada Rabb mereka, beribadah kepada Rabb mereka, bil ghadah wal 'ashyi, pada pagi hari, pada sore hari, yang mereka semua menginginkan wajahnya, menginginkan wajah Allah, berdoa pagi hari, sore hari dengan penuh keikhlasan. Ya, jadi Nabi disuruh Allah harus bersabar dengan para sahabatnya. Yang sahabatnya itu macam ragamnya. Maka Nabi disuruh bersabar. Ya, yang sahabat juga berdoa kepada Allah dengan keikhlasan di waktu pagi maupun di sore hari. Siang malam para sahabat berdoa kepada Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Janganlah engkau wahai Muhammad, mata engkau itu berpaling dari mereka. Ya, jangan meninggalkan mereka. Ya, sudah mendakwahkan, sudah mengajak kepada akhirat, ya. Mereka para sahabat masih membutuhkan Nabi Allah Muhammad SAW. Ya. Jangan seperti Nabi siapa yang bisa kita petik pelajarannya, mereka, ya, Nabi ini meninggalkan umatnya. Nabi siapa itu? Nabi Yunus alaihissalam. Ya, ditinggalkan umatnya, tapi Allah Azza wa Jalla memberikan pelajaran kepada Nabi Yunus. Ya, Allah memberikan kesempatan untuk bertobat. Akhirnya kalau bukan dengan izin Allah, Nabi Yunus yang sudah masuk ke dalam perut ikan tidak akan bisa selamat. Hanya saja Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya keluar dengan izin Allah. Maka Allah melarang nabinya agar jangan berpaling dari mereka.
Lantaran apa? Turidu zinatal hayati dunia. Jangan kau berpaling kepada para sahabat, ya. Hanya saja engkau ingin menginginkan kehidupan dunia. Kita sekarang punya sahabat. Sahabat juga lebih tinggi tingkatannya daripada teman, ya. Teman biasa, tapi sahabat itu biasanya lebih lengket, ya. Dan disebutkan dalam bahasa Arab dia adalah khalil. Khalil ini adalah sahabat yang punya pengaruh kuat di antara keduanya berupa ruh akhirat. Makanya nanti disebutkan dalam hadis, ya, hadis tentang man khalil, ya, siapa dengan siapa dia bersahabat. Wala tuti man aghfalna qalbah, dan janganlah kamu ikuti wahai Muhammad, ya, orang yang telah kami lalaikan hatinya. Kami lalaikan hatinya dari berzikir mengingat kepada kami. Wattaba'a hawa, sedangkan ya mengikuti hawanya, hawa nafsunya, dan wakana amruhu furuta. Bahwasanya itu adalah keadaan yang terlalu melewati batas. Inilah ayat yang mulia yang dibawakan oleh Syekh Profesor Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Mengapa kita mesti duduk-duduk bermajelisnya dengan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan, ya, ada seorang yang mengunjungi saudaranya di suatu daerah, di suatu pelosok. Ini Rasulullah SAW bersabda tentang hal ini. Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryah ukhra. Jadi kata Nabi SAW, ada seseorang yang pergi mengunjungi saudaranya di daerah yang lain, di desa yang lain. Fa arsalallahu lahu ala madar jaddihi malakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepadanya di tengah perjalanannya. Tengah perjalanan seorang malaikat diutus. Falamma ata alaihi, ketika malaikat itu mendatanginya, ya, maka malaikat ini yang berubah bentuk menjadi manusia bertanya, "Aina turid?" Ya. Kemana yang kau inginkan? Qala, maka laki-laki ini berkata kepada malaikat yang berubah bentuk menjadi manusia, "Uridu akhon li fi hadhil qaryah." Kata orang ini, ya, aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini, di desa ini. Kemudian malaikat bertanya, halaka alaihi min ni'amati min ni'mati tarabbuha. Kata malaikat, apakah ada suatu keuntungan yang ingin kau dapatkan darinya? Qala la, ya, tidak ada. Ya, kata orang tadi, tidak ada, kecuali karena aku, ya, ghairu anni ahbabtuhu fillah, karena aku ini cinta kepadanya karena Allah Azza wa Jalla. Qala, kemudian, ya, malaikat yang mengatakan, fa inni rasulullah ilaika, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada engkau. Ya, dari hadis ini Rasulullah ada dua jenis. Rasulullah utusan Allah dari jenis malaikat, ada juga Rasulullah dari utusan dari jenis bashar, manusia. Di annallaha qad, ya, katanya malaikat ini, sesungguhnya Allah mencintaimu, ya, sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah qad ahbabka kama ahbabtahu fihi. Cinta karena Allah, pertemanan, sehingga Allah pun mencintai seseorang. Inilah yang mesti ada pada diri kita. Kita cinta karena Allah atau karena apanya? Seseorang itu. Apa karena dunianya, atau karena ada bisnisnya, atau karena ada sesuatu lain halnya. Maka Imam Nawawi dalam hadis ini mengatakan kepadanya keutamaan saling cinta karena Allah.
Dan ini menjadi sebab mendapatkan cinta dari Allah dan juga fadilah keutamaan mengunjungi orang soleh. Keutamaan mengunjungi orang soleh. Ya. Adanya keutamaan mengunjungi orang soleh. Cinta karena Allah menghasilkan Allah cinta kepada kita. Nah, ummahatillah azani Allah wa iyyakum. Dari hal ini tentu semuanya akan kembali kepada pencarian kita kepada negeri akhirat. Berkata Asy-Syaikh Sya'di rahimallahu taala. Siapa Syekh Sya'di? Gurunya Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Ya, guru beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala yaitu Syekh Sya'di yang banyak dinukil oleh Syekh Profesor Abdul Razak tafsiran tatkala mendatangkan atau menukil ayat-ayat Al-Qur'an. Dan ini adalah tafsirnya dari kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Fi Tafsiril Kalamil Manan. Berkata beliau rahimahullah taala, fiha al-amru bi suhbatil akhyar. Di dalam ayat ini ada perkara atau perintah untuk memilih persahabatan, bisuhbah, ya, bisuhbatil akhyar, akhyar pemilihan, ya, bukan memilih kemarin yang telah terjadi, ya, pemilihan umum bukan. Ini pemilihan teman, pemilihan persahabatan, disuruh. Wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim, memaksakan jiwa, ya, bersungguh-sungguh dirinya itu untuk mengikat persahabatan mereka. Wa mukhalatihim, juga saling mukhalat, saling berinteraksi, ya, saling ikhtilat, ya, maksudnya berinteraksi dalam persahabatan. Wa in kanu fuqara, walaupun mereka itu orang-orang fakir, cari jadikan sahabat. Jangan karena uang, karena hartanya mau menemani, mau ditemani. Giliran orang-orang fakir nggak mau ditemani, ya, dijauhi. Ini musibah, ini menyelisih syariat. Ya, walaupun itu orang fakir, fuqara, itu mesti dijadikan sahabat. Fa inna fi suhbatihim minal fawaidi ma la yuhsa. Karena sesungguhnya dalam persahabatan kepada mereka, pada orang-orang fakir, itu banyaknya faidah-faidah yang la yuhsa, yang tidak dihitung, tidak bisa ternilai, tidak bisa dinilai. Ya, makanya itu ummahatillah a'azani Allah wa iyyakum, hendaknya pilih teman. Hendaknya kita harus selektif mencari sahabat. Jangan asal comot, jangan asal mau diajak jalan. Ya, kita harus selektif. Jalan kita dengan siapa nih? Masa jalan kita dengan orang yang merokok? Masa jalan kita yang nggak pakai jilbab? Masa jalan kita dengan yang, ya, bertabaruj? Mesti selektif kalau jalan. Ya, hati-hati. Banyak yang berjilbab, bercadar, ya, ternyata majelisnya, duduk nongkrongnya masih sama seperti yang lalu-lalu. Ya, saat belum dapat taufik hidayah di atas sunnah, hati-hati. Lebih baik menolak, ya, teman-teman lama yang belum dapat taufik hidayah, kita diminta jalan, lebih baik menolak. Ya, itu menjadi fitnah diri nanti. Kenapa? Bisa saja kita terbawa arusnya lagi. Karena hati ini lemah, ya, hati ini terbolak-balik
Al-Imam Basri rahimahullah ta'ala, ada dia perkataannya menasihati kita semua untuk selektif dalam berjalan dengan seseorang. Ya, katanya itu ya, walil mu'min, ya, bagi seorang beriman itu an yamsiya, hendaknya dia berjalan ma'aman sa'a, ya, bersama siapa saja yang dikehendaki, tidak ya, tidak bersama saja yang dia inginkan. Ya, walalil mu'min, tidaklah bagi seorang beriman an yamsiya ma'aman sa'a, tidaklah bagi seorang mukmin itu ya dia berjalan dengan siapa saja yang dia kehendaki. Maka dari perkataan Imam Basri ini rahimahullah ta'ala, kita mesti selektif. Ya, walaupun cuma berjalan ke mall, berjalan kemana saja harus dilihat. Tahan untuk kita tidak berjalan dengan orang-orang yang membawa fitnah terhadap diri kita. Nah, itulah tafsiran ringkas tentang wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghada wal 'ashi yuriduna wajha. Lalu inti dari pembahasan kaidah memilih teman duduk ya dan selektif dalam mencari teman, kaidahnya ada dalam hadis Nabi, yaitu kata Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Al-Silsilah Sahihah, ar-rajulu ala dini khalilih fal yanzur ahadukum man yukhalil. Ar-rajulu atau al-mar'u, ya, seseorang itu, ar-rajulu bukan berarti di sini laki saja, tapi termasuk perempuan. Ya, seseorang itu di atas agama sahabatnya. Khalil. Khalil kalau secara lugah, secara bahasa ini adalah sahabat yang mempengaruhi ruh seseorang. Ruh. Ya, ruh seseorang. Baik ruhnya condong ke dunia atau ruhnya condong ke akhirat. Ini namanya Khalil. Ya. Dan Nabi seseorang itu di atas agama temannya, sahabatnya. Wal yanzur, maka lihatlah ya oleh seorang di antara kalian siapa dia bersahabat. Ya, dengan siapa dia bersahabat? Man yukhalil. Jadi kalau menilai seseorang, lihat temannya saja, jangan nilai orangnya langsung. Dia jalannya sama siapa? Dia duduknya dengan siapa? Dia bermajelis dengan siapa? Ini termasuk. Dia ngajinya dengan siapa? Ya, kalau ngajinya masih mencelak-mencelak ke manhaj yang lain selain Ahlussunnah, nah, berarti manhajnya masih campur aduk. Ya, manhajnya enggak lurus, bukan manhaj salafi, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, hati-hati lebih-lebih dalam menuntut ilmu. Berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, sabda Nabi yaitu al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu di atas agama temannya, di atas teman sahabat agama sahabatnya, maknanya adalah la yukhalil illa man radita dinah wa amanatah. Ya, janganlah dia bersahabat melainkan dengan orang yang kamu ridhoi agamanya dan kepercayaan amanahnya, sirkohnya. Nah, jangan bersahabat, jangan berteman kecuali kepada dia ridho terhadap agamanya, manhajnya. Fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinih wa mazhabih. Oleh karena itu sesungguhnya Anda bila mana ya sudah bersahabat, sudah menjadi teman, ya maka itu akan membuat kamu dekat kepada agamanya, dekat kepada mazhabnya, dekat kepada manhajnya. Ya. Wala tuwarrir bidinik.
Dan jangan kamu ditipu ya dengan agama engkau. Wala tukhatir binafsika wa tukhalil man laisa mardiyan fi dinihi wa mazhabihi. Ya, jangan sampai hal ini kita menjadi tertipu. Berkawan, bersahabat kecuali dengan orang yang kamu anggap baik agamanya dan manhajnya. Kalau tidak, kamu bisa bersahabat dengannya, niscaya bisa membawa kepada ajaran agama ataupun manhaj pemikiran yang bisa bisa menyeleweng. Ya, jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai membuat bahaya agama kita, manhaj kita. Inilah makanya dilarang oleh para ulama duduk-duduk bermajelis dengan ahli bid'ah. Ya, dia masih menyeru kepada kebidahan. Ya, yang kebanyakan manusia menganggap ini baik. Ini lihat baca Al-Quran, tapi Al-Qurannya dikhususkan satu ayat, satu surat saja, dan disikon yang itu saja. Ya, ada kematian bacanya Yasin, ya, ada apa lagi bacanya Yasin dan seterusnya. Ini membuat bid'ah dalam beragama adalah dosa haram dilakukan. Maka kita tidak boleh duduk dengan mereka. Khawatirnya malah kita yang terseret, kita terwarnai, luntur pula manhaj hak kita, luntur pula ngaji sunnah yang terus yang telah kita lakukan bertahun-tahun. Ya, maka ingat jangan duduk-duduk dengan ahli bid'ah, ya, jangan duduk-duduk mengambil ilmu dari mereka. Ya, dalam artian jaga dan agama lebih baik daripada kita masuk ke manhaj mereka. Ya. Banyak orang-orang yang tadi akidahnya kuat, ya, akhirnya dia tidak selektif dalam memilih teman. Ya, bahkan ada yang keluar negeri, ya, hidup di luar negeri, di negara kafir, menyeleweng akidah. Ya, akidah yang sahihah tadi yang mereka pelajari akhirnya kena subhat, dia tidak percaya lagi dengan adanya Allah, wa ya'udzubillah, menjadi komunis, menjadi ateis. Ini lebih parah lagi. Nah, mahasila azani Allah wa yakum. Ini ada nasihat dari Al-Imam, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa itu? Siapa muridnya yang paling terkenal? Jawab. Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang paling masyhur, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Ahsanti. Bersahabat dengan orang soleh itu akan banyak fawaid, faidahnya. Di antaranya akan mengiring seseorang dari syak menjadi yakin. Tadinya dia ragu-ragu terhadap akhirat. Ya, setelah dia bermain, dia berteman, bersahabat dengan orang soleh, berilmu, akhirnya dia tambah yakin, dari ragu menjadi yakin akan adanya hari akhirat, akan adanya hari pembalasan. Akan adanya pertanggungjawaban dari semua yang kita lakukan selama di dunia. Amalan soleh dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Amalan soleh pun nanti juga akan ditampakkan. Amalan soleh yang mesti seorang itu mengerjakannya selama di dunia nanti akan dilakukan. Dan bulan ini bulan Sya'ban, di mana kata Nabi SAW, "Dzalika syahrun yakfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Itulah bulan yang manusia banyak lalai antara Rajab dan Ramadan. Ya. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan itu, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan-amalan kepada Rabb semesta alam, Allah Azza wa Jalla.
Ini bulan Sya'ban. Jadi selama setahun amalan kita ini akan direkapitulasi, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya laporan kita bagus, supaya laporan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi melakukan suatu amal yang baik. Wa uhibbu an yarfa'a amali wa ana shaimun. Aku senang kalau amalanku dilaporkan, diangkat ke atas, aku dalam keadaan berpuasa. Inilah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat manusia banyak lalai, yaitu Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu Sya'ban illa qalila. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya banyak berpuasa. Ya. Tidaklah dia berpuasa di Sya'ban kecuali banyak sekali. Nah, bahkan ada hadis Aisyah yang Aisyah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Baik, ummahat fillah azani Allah wa iyyakum. Yang pertama, manfaat kita berteman dengan orang saleh, orang salihah, yaitu yang tadinya ragu-ragu mempunyai keyakinan. Yang kedua, manfaatnya minar riya ilal ikhlas. Dapat manfaatnya dari tadinya riya, ingin selalu menonjolkan, ingin selalu memperlihatkan amalannya, ternyata dia berteman, bersahabat dengan orang saleh ataupun salihah, akhirnya dia berubah menjadi keikhlasan, mempunyai keikhlasan. Ya, dia tidak mau pamer tentang apa amalan-amalannya. Ya, saya dong kemarin habis umroh, saya dong kemarin habis puasa. Ini ibadah. Ya. Ada yang memang ditampakkan secara syariat, juga memang ada juga yang harus disembunyikan. Ya. Contohnya pergi ke majelis ilmu, ini nampak. Ya, la basabi, tidak mengapa orang-orang melihat seorang itu pergi ke majelis ilmu. Orang itu belajar mengaji. Tidak mengapa, ini memang sesuatu yang tertampak. Ya, adapun kalau sembunyi ini lebih untuk diutamakan. Nah, yang ketiga manfaatnya dari bergaulnya kepada orang saleh ataupun salihah, minal ghaflah ila dzikr, dari lalai menjadi zikir. Ya. Banyak manusia lalai di bulan Sya'ban. Madar Islamic School mengadakan taklim. Ya, disebarlah pelayarnya. Yang baca akhirnya tahu, mengingat. Ya. Inilah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau nggak ada kajian, pasti kemana duduk-duduknya, bermajelisnya. Ya, bahaya kalau majelisnya majelis ngopi penuh dengan gosip, ya, majelis yang lain, majelis belanja dan seterusnya. Tapi diingatkan dengan adanya orang soleh, perkumpulan solihat, maka dari lalai, ghaflah menjadi zikr, menjadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat kita berteman bersahabat kepada orang soleh ataupun solihah, ya, tadinya hubud dunia, cinta kepada dunia, berubah menjadi hubul akhirah, cinta kepada akhirat. Gak peduli sesama manusia, ya, gak peduli penderitaan saudara-saudara yang ada di Gaza, Palestina, ya, kan jauh dari kita. Tapi akhirnya kalau dia berteman dengan soleh, soleha, dia akhirnya peduli, hartanya bisa didermakan, diinfakkan, disedekahkan kepada saudara-saudara yang sangat membutuhkan. Sampai hari ini, Palestina, ya, saudara-saudara kita di Gaza masih dianiaya oleh Yahudi laknatullah alaihi. Allahumma ansur ikhwanana fil Palestin. Allahumma qatil al-yahud, ya Allah, perangilah orang-orang Yahudi. Nah, itu yang keberapa ya? Kelima ya. Keenam, keempat dari cipta dunia menjadi cinta akhirat. Kelima dari yang keenam, kalau kita berteman dengan orang-orang saleh, orang-orang salihah, dari sombong menjadi
rendah hati, ya. Suka menolak kebenaran itu sombong. Tapi berteman dengan orang soleh soleha, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak menolak kebenaran. Ya, dia tidak kiber, akhirnya dia nurut, manut, ya, tunduk kepada al-haq, kepada kebenaran dan mau menapaki kebenaran. Adapun yang keenam, jika kita bersahabat dengan orang soleh ataupun soleha, maka dari memiliki niat yang jelek menjadi niat yang tulus dalam nasihat menasehati. Inilah manfaat berteman, bersahabat dengan orang soleh ataupun soleha dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, ya. Istighatsatul Lahfan karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, dari ragu-ragu menjadi yakin, dari riya menjadi ikhlas, dari lalai menjadi zikir, dari cinta dunia menjadi cinta akhirat, dari sombong menjadi rendah hati, dari memiliki niat yang jelek menjadi niat yang lurus, tulus, ya, dalam menasehati. 6. Kita kembali ke kitab. Ya. Setelah Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah ta'ala menjelaskan makna dari hadis Nabi al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu di atas agama temannya, di atas agama sahabatnya, maka janganlah kita berteman kecuali kepada orang yang memiliki agama yang bagus, manhaj yang lurus, amanah. Nah, oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan i'tibarun nasa bi akhdatihim. Inilah perkataan Ibnu Mas'ud. Fa innal mar'a la yukhadin illa man yu'jibuhu. Dalam kitabnya yang dikeluarkan oleh Ibnu Battah Al-Ibanah Al-Kubra. Nah, Umahatilah azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam hal kita mencari sahabat, ya, sahabat yang agamanya lurus, sahabat yang manhajnya di atas manhaj yang hak, ya, cara beragamanya, maka ini yang diperlukan buat kita pada zaman fitnah ini, pada akhir zaman ini. Tidak bisa tidak, kalau kita mau selamat dunia akhirat, maka di dunianya kita harus mencari jalan keselamatan, mencari jalan yang lurus. Ya. Maka nilailah manusia itu dengan sahabat dekatnya. I'tibarun nas bi akhdanihim. Jadi menilai manusia dari sahabat dekatnya. Karena seseorang tidaklah bersahabat kecuali dengan orang yang dikaguminya. Kemudian Syekh Profesor Abdul Razak Hafizullah Ta'ala membawakan hadis untuk kita dapat pelajaran, yakni perumpamaan orang-orang yang duduk, ya, dengan teman baik apa teman buruk. Masalul jalis salih wasu kahamil miski wa nafikhil kir. Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau permisalannya dengan penjual minyak wangi, ini yang baik. Kalau permisalannya teman duduknya dengan yang pandai besi, ini yang buruk. Ya, fahamilul miski imma an yahdiyaka wa imma an tabta'a minhu. Kalau kita duduk-duduknya dengan penjual minyak wangi, bisa jadi ia akan memberimu minyak wanginya. Atau bisa juga an tabta'a minhu, engkau membeli darinya. Wa imma an tajida minhu, atau bisa jadi engkau dapati darinya aroma yang wangi, rihan thayyibah. Ya, biasanya kalau yang dekat dengan tukang minyak wangi, ya, paling disemprotin dikit gitu kan. Kalau disuruh cium, kita bisa belinya,
atau malah dia suka hati, ya nggak menjual, akhirnya memberi hadiah seperti itu. Adapun ya permisalan teman yang buruk, ya ini seperti pertemanan dengan pandai besi. Kenapa bisa jadi buruk? Ya, kan tahu sendiri orang yang pandai besi ini. Ya, dia bisa jadi akan membakar pakaianmu. Kena cipratan baranya, betok-betok besi, baranya kena baju, ya, atau baranya kena kulit, menyakitkan. Ya, bisa jadi dapat darinya juga rihan khabithah, wangi, bukan wangi ya, bau yang sangat tidak mengenakan. Inilah permasalahan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari juga Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa teman dapat memberikan pengaruh yang negatif maupun positif. Lihat apa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dampak buruk terhadap temannya buruk. Dampak negatif berteman dengan orang-orang yang selalu melakukan kenegatifan. Allah firmankan dalam surat As-Saffat, ya, coba dilihat. Ya. Ini sangat bagus. Wa yauma ya'uddu zalim ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, oh seandainya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lamittakhid fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku. Andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Laqad adallani 'anil dzikr ba'da idja'ani wa kana syaitan lil insani khudula. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Ya. Al-Furqan ini afwan, ini surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Adi bin Zaid, seorang penyair Arab, mengatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Faqulu qarinin bil muqaran yaqtadi idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tusahib al-arda fatarda ma'ar radi. Tidak perlu engkau bertanya tentang siapa orang itu, namun tanyalah siapa temannya. Karena setiap teman meniru temannya. Bila engkau berada pada suatu kaum, maka bertemanlah dengan orang yang terbaik dari mereka. Dan janganlah engkau berteman dengan orang yang hina lagi rendah. Niscaya engkau akan hina bersama orang yang hina. Karenanya inilah, lihat-lihat kepada siapa kita berteman. 6. Dampak buruk terhadap orang yang teman dengan teman yang buruk, teman yang suka melakukan kenegatifan. Allah berfirman tentang hal ini. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Lalu sebagian mereka, penghuni surga, menghadap sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Qala qailun, berkatalah salah seorang di antara mereka. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Sesungguhnya aku dahulu saat di dunia itu memiliki seorang teman. Yaqulu ya innaka laminal musaddiqin. Temanku itu pernah berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari berbangkit? Idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamadinun. Apakah bila kita telah meninggal dan kita telah menjadi tanah, juga tulang belulang, kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Qala hal antum muttali'un? Ya, berkata pula lah, ya, maukah kalian meninjau atau menunjuki temanku itu? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka ia meninjaunya, ternyata ia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang sedang menyala-nyala.
Qala Allahi in kinta laturdin. Ia pun berucap, demi Allah, tallahi. Ya, tallahi huruf ta ini huruf ta qasam. Ada wallahi, ada billahi, ada tallahi, demi Allah. Sungguh kamu benar-benar hampir mencelakakan aku. Walaula ni'mah rabbi la kuntu minal muhdarin. Kalau tidak karena nikmat Rabbku, pasti aku termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. As-Saffat ayat 50 sampai 57. Inilah lantaran di dunia kalau berteman dengan yang jelek nanti bisa terseret ke neraka. Wa ya'udzubillah. Banyak contohnya hal-hal tersebut yang kita juga tahu tentang kisahnya Abu Thalib, ya, kekafiran Abu Thalib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada pengaruh teman yang buruk. Dalam hadis Musayyab bin Hazan ia katakan, tatkala Abu Thalib menjelang wafatnya, datanglah Rasulullah. Beliau dapati di sisi pamannya ada Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abi Umayyah ibn Mughirah. Berkata Rasulullah, ya ami wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku bisa jadikan hujjah di sisi Allah, membela. Ya, namun kata dua teman Abu Thalib apa? Abu Thalib, ya, apakah kamu sudah benci dengan agama Abdul Muthalib, agama bapakmu? Rasulullah terus menerus minta pamannya mengucapkan kalimat tauhid, namun dua temannya Abu Thalib tadi, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ibn Mughirah, terus juga mengasutnya. Ya, hingga akhirnya Abu Thalib tetap memilih agama bapaknya, agama nenek moyangnya, dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah wa ya'udzubillah. Ya, hadis ini ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, teman bisa membawa pengaruh. Hanya karena ucapannya akhirnya meleleh hatinya, terbalik hatinya, lebih condong kepada keburukan. Ya, inilah teman. Harus benar-benar cari sahabat yang agamanya bagus, yang selalu mengingatkan tentang negeri akhirat. Kalau tidak dengan komunitas seperti ini, ya, yang di situ ada ta'lim rutin, di situ ada pembelajaran agama, ya, kita ini bisa tersesat. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah, ya, hari ini punya komunitas teman-teman yang selalu mengingatkan kepada negeri akhirat. Baik. Ya, di antara dampak buruk kita berteman dengan orang yang buruk adalah bisanya orang buruk itu mengajak orang yang berteman dengannya agar melakukan perbuatan yang haram dan munkar. Ya, seorang suami misalnya, ya, tadi suaminya itu bergaulnya dengan yang baik-baik, ya, yang pergi ke ta'lim, ada pengajian juga ikut. Ternyata suaminya diajak teman yang lamanya, yang masih condong kepada kemaksiatan. Ya, dilihat, ya, apa hal-hal yang zina, wa yauzubillah, akhirnya terjerumus ke dalam zina, hancur pula keluarganya. Inilah keburukan itu lebih cepat. Ya, kemaksiatan itu, ya, dengan beragam macam kenikmatan yang ada di dalam kemaksiatan itu lebih setan jadikan senjata. Itu baru laki-laki, yang perempuan juga bahaya. Ya, jika melihat perempuannya yang head on, ya, dikit-dikit bicarain tas, dikit-dikit bicarain sepatu, atas sama sepatu dibicarain terus, nggak ada udahnya. Ya, ini bahaya sekali. Ya, maka carilah ummahat fillah azanillah wa yakuna, teman yang salihah salihat yang bisa mengingatkan ke negeri akhirat. Nah, Allahu a'lam. Ini saja mungkin kajian kita hari ini. Ada beberapa soal, istilah, ya, persoalan-persoalan yang mungkin bisa Anda jawab. Nah, bismillah, semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz. Amin. Begitu juga yang bertanya dan semua yang bermajelis di sini, yang offline maupun yang online. Amin. Izin bertanya. Ustaz, bagaimana cara kita dalam menjawab atau menjelaskan dengan santun
kepada teman atau keluarga saat mereka mengajak kita hadir ke kajian manapun dengan dasar tidak boleh pilih-pilih. Nah, tadi udah kita belajar, ya, bahwasanya banyak nasihat para ulama untuk kita pilih-pilih teman. Hadis Nabi tadi sudah jelas, ya, tentang uh, memilih teman, bahwasanya uh, lihat kepada siapa dia berteman. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Al-Imam Basri rahimahullah ta'ala juga mengatakan la yanbaghi lil mu'min, ya, an yamsiya ma'aman sya'a. Tidak sepantasnya bagi orang beriman untuk dia berjalan kepada siapa saja yang dia inginkan. Gak pantas. Maka harus pilih-pilih. Juga ayat tadi, ya, ayat di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, ya, wasbir nafsaka ma'alazina yaduna rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu wajha. Ya, kita jelaskan dalil-dalil tadi, ya. Kemudian kita jelaskan pula bahwasanya ilmu itu dari mana Anda cari? Itulah agama kamu. Ya. Karena ilmu itu adalah agama. Ya. Jadi dari siapa kamu mencari ilmu? Tidak boleh pilih-pilih. Kita tanya balik juga boleh. Kenapa kamu pilih menu ini? Ya, kita ke restoran, kenapa kamu pilih-pilih menu? Ya, coba satu menu aja, kamu mau nggak? Ternyata dia pilih-pilih. Ya, kita ajak ke mall, kita ajak ke pasar, ini ada baju, kenapa kamu pilih-pilih? Ini ada sepatu banyak, kenapa kamu pilih-pilih? Ya, dunia aja suruh memilih, apalagi agama, apalagi ilmu, harus pilih yang sahih. Ya, jangan sembarangan. Kita aja disuruh memilih. Dalam kehidupan memang suruh memilih. Ya, mau masak apa hari ini ibu-ibu? Ya pilih-pilih kan, tukang sayurnya pasti milih. Inilah kehidupan, mesti memilih. Jadi kalau dikatakan tidak boleh pilih-pilih, salah. Justru kita harus memilih. Ya, padahal kita sudah di tahap selektif dalam menuntut ilmu. Memilih kajian dan ustadz dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah Sunnah, yaitu, ya. Jadi katakan kepada temannya yang belum dapat taufik hidayah, katakan seperti itu, baca lagi kaidah ke-8 ini, ya. Mungkin dikasihlah PDF-nya dikasih, coba baca kaidah ke-8, gitu kan. Nah, ini untuk mensucikan jiwa kita. Kalau kita salah memilih teman, salah memilih majelis, oh ini kan baik, baik kata siapa, itu kan. Baik kalau karena Allah dan Rasulnya, silakan. Ya. Banyak ustadz-ustadz di sekarang, ya, yang masyhur di medsos, ya, di video-video, ya, ustadz ini bagus, banyak juga pendengarnya, banyak ngomongnya. Tapi lihat manhajnya, ya, apakah mencampurkan antara sunnah dengan bid'ah. Nah, ini bisa ketahuan dari situ. Oh, ternyata Ustadz Fulan merayakan Isra Mi'raj, merayakan Maulid Nabi, ya, banyak membawakan hadis-hadis palsu, dijadikan sandaran hadis-hadis dhaif. Inilah hanya orang yang berilmu yang dia bisa tahu, ya, keilmuan seorang ustadz, manhajnya di mana. Ya, makanya kami para duat, ya, memang ada juga ininya, apanya, grupnya lah. Di sana ada untuk Qodwat Indonesia, ya, yang kumpul sana para asatizah Ahlussunnah wal Jamaah Salafi, ya, saling wasiat mewasiatkan di dalam manhaj. Nah, Allahu a'lam. Soal Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga Ustadz, seluruh kaum muslimin, muslimat senantiasa berada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana apabila teman duduk terdekat, yaitu pasangan kita, belum merasa cocok dengan manhaj salaf? Tidak menentang, tapi belum juga menerima. Inilah tugas dakwah. Dakwah telah diwajibkan buat kita orang yang menuntut ilmu. Bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah taala dalam kitab dalam risalah usul salasanya itu di awal-awal sudah menyebutkan tentang 4 kewajiban kaum muslim baik laki maupun perempuan: berilmu, beramal, mendakwahkan, dan bersabar. Berilmu, cari terus ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah. Beramal atas ilmu yang kita cari, ya, dengan minta pertolongan kepada Allah. Mendakwahkan karena Allah. Ya, dakwah yang kita bisa. Ya, yang penting kita sudah menyampaikan. Masalah taufik hidayah serahkan kepada Allah, dan memang itu hak Allah. Kita tidak bisa memaksa hati orang. Ya, yang penting orang terdekat kita sudah kita beritahu. Ya, qad balagtu ya Rabb. Ya Allah, aku telah menyampaikannya. Kalau sudah menyampaikan, insya Allah kita sudah terbebas dari hal yang bab dakwah, ya, mengajak. Ya. Yang penting sudah kita sampaikan pelan-pelan. Ya, kita tahu situasi kondisinya, kita sampaikan dengan tepat. Ya. Biasanya orang itu menerima dakwah itu kalau udah kenyang, maka diajak makan dulu. Ya, apalagi dikasih hadiah, baru kita dakwakan yang hak. Ya, insya Allah dia nggak bantah. Ya, mudah-mudahan. Ya. Maka atas pertanyaan ini bersabarlah. Ya, apalagi orang yang kita cintai, misalnya di antara ummahat ada suaminya yang belum ngaji, ya, tunjukkan dengan perilaku, ya, tunjukkan di rumah dengarnya kajian, rekaman-rekaman kajian. Ntar juga dia dengar sendiri, insya Allah Taala. Ya, dekat tidak dari lisan kita, tapi dari report-report, ya, rekaman-rekaman kajian misalnya, ya, bisa dapat taufik hidayah. Allahu a'lam bishawab. Nah, terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kan Bismillah, ya. Bismillah itu tasmiyah. Tasmiyah itu diucapkan di zikir-zikir, doa-doa yang Nabi contohkan. Tapi kalau surat menyurat Nabi basmalah, singkatan dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Nabi menulis surat mengajak Islam kepada para raja-raja dunia. Nabi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz, amin ya rabbal alamin. Juga semoga Allah merahmati yang bertanya, juga semua kita yang ada di majelis di masjid ataupun yang ada di Zoom. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara kita dalam menjawab, menjelaskan dengan santun? Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang tua, sejauh mana usaha kita memilih teman kepada anak-anak kita? Jika saudara dekat, kakek, nenek, sepupu, belum satu manhaj, dan masih senangkah hal maksiat, walhamdulillah, kita berlindung kepada Allah dari kemaksiatan kepada Allah. Apa boleh kita batasi pertemuan anak dengan mereka? Bertentangan tidak dengan menjalin silaturahim? Silaturahim. Syukran wa jazakallah. Ya, ini permasalahan ini bukan hanya terjadi kepada yang bertanya, ya,
mungkin juga pada keluarga asatid ya, yang orang tuanya, sanak familinya belum kenal manhaj yang hak, manhaj salaf dalam beragama. Tentu jika itu memang orang tua kita, kakek neneknya, diatur frekuensi pertemuan ya. Jangan sering-sering ya, karena kalau keseringan nanti mudaratnya akan cepat ada. Kalau jaraknya diatur, itu ada rasa rindu yang sangat ya. Itu pun bisa akhirnya meminimalisir dari pengaruh-pengaruh yang mereka masih melakukan hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Ya. Jadi frekuensi pertemuannya itu diatur. Kan silaturahim juga bukan hanya datang ke tempatnya melalui video call, sekarang itu namanya silaturahim juga. Ya, seperti itu. Ya, maka harus bersabar dan cara-caranya seperti itu. Sama seperti pertanyaan sebelumnya, ya, tetap kita berdakwah dengan keadaannya, dilihat keadaannya. Ya, nggak perlu dalil-dalil, tapi dengan sikap akhlak kita, ya, mudah-mudahan menentukan hati orang tua kita. Lebih-lebih orang tua, ya, kalau dibawain dalil kadang-kadang, ya, dianggap angin lalu. Ya. Kamu tuh siapa? Aku kan anak baru kemarin, saya yang besarkan dan seterusnya. Ya, tapi perbanyaklah dengan hal, ya, akhlak, ya, yang kita tampakkan. Ya. Biasanya seseorang itu diberikan hal-hal yang disukainya, ya, seperti itu. Kalau selama hal itu bukan tingkatan syirik, ya, atau bid'ah yang mungkar, ya, maka diatur untuk nasihat-nasihat kepada orang tua atau kepada saudara-saudara kita. Ya, bukan berarti kita biarkan, ya, dilihat cari situasi kondisinya. Ya, kalau memang terjerumus ke dalam kemaksiatan yang parah, lebih baik hindari, ya, lebih baik menjauh, karena kemaksiatan tidak bisa tidak mesti dijauhi. Kalau disamperin, kalau didekati, kita akhirnya terjerumus. Wa ya'udzubillah. Maka tidak bertentangan dengan syariat yang namanya silaturahim. Ya, jaga jarak pertemuan dengan kakek, nenek, saudara. Ya. Silaturahim boleh dengan cara yang lain, video call, surat menyurat, ya, dengan WA sekarang, dengan alat-alat yang kita bisa berhubungan, interaksi dengan saudara-saudara kita. Kalau pertemuan yang sangat rutin, ya, atau frekuensinya terlalu dekat, ini malah bisa menjadi muskilah nanti. Dan jangan lupa doakan. Ya, berdoa tatkala orang tidak tahu, ini adalah di antara hal yang baik ijabahnya doa seseorang. Mendoakan orangnya tidak tahu. Doakan kebaikan. Ya, dengan tulus, dengan ikhlas, agar Allah memberikan taufik hidayah kepada orang yang kita maksud. Allahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin Alhamdulillah azza wa jalla. Ada satu pertanyaan buat yang online. Tadi Anda sebutkan 6 manfaat kita bersahabat, bermajelis dengan orang-orang soleh atau solihah. Itu perkataannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sebutkan 6 atau semampunya yang bisa. Yang online. Kedengaran tidak yang online? Ada yang bisa jawab?
manfaat semampunya lah, manfaat berteman dengan orang soleh. Yang tadinya begini jadi begini, yang tadinya begini jadi begini. Soalnya susah kan? Sulit ya. Satu aja deh. Manfaat berteman dengan orang solehah, soleh, solehah. Ya, komplain ada yang bisa. Ada yang online, Ada yang tak komplain. ada yang online Ustaz, apa? Ada. Yang online, siapa ada yang angkat tangan berarti bisa. Musyazia Takadali. Assalamualaikum Ustadz. Izin Waalaikumsalam ya. berjawab. Ya, fadal. Manfaat berteman dengan orang yang solehah, dari cinta dunia menjadi cinta akhirat, terus dari lalai menjadi zikir atau mengingat Allah, terus dari cinta dunia menjadi cinta akhirat, dari sombong menjadi rendah hati, Jadi rendah hati. dari niat yang punya niat jelek menjadi niat yang tulus dalam saling menasehati. Ustaz. Nah, ya itu aja. Baik. Nah, alhamdulillah. Itulah diantara manfaat kita bergaul dengan orang-orang soleh yang berilmu tentunya. Dikatakan soleh, insya Allah dia berilmu. Ya. Orang-orang yang solehah, ya perempuan-perempuan yang solehah lagi berilmu juga bisa akan menggiring yang tadinya ragu menjadi yakin, yang tadinya riya menjadi ikhlas, dan apa yang tadi disebutkan oleh penjawab apa tadi, ya, boleh dapat hadiah insyaallah taala. Nah, baik wafilah azani Allah wa iyakuna, inilah akhir dari majelis kita. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan keistiqomahan agar kita selalu memiliki sahabat-sahabat yang cinta karena Allah, yang selalu nasihat menasihati di atas al-haq kebenaran, selalu memberikan faidah akhirat, karena di sanalah negeri yang kita akan kunjungi dan abadi. Allahu a'lam bishawab. Akhirnya anda yang bicara tentu anda yang banyak salah. Mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari untuk kita menutup majelis dengan ampunan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum jazakumullahu khairan.